Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alika Fitonia. Hadir, Bu. Amatia Adina. Hadir, Bu. Anida Hairatunisa. Saya, Bu. Eka Nafita Sari. Halo. Baik, bagus ya hadir semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, harap dengarkan yang baik-baik. Jadi di rumah kita itu terdapat kipas angin, betul kan? Betul. Kita juga tahu bahwa kipas angin itu anginnya itu berasal dari baling-baling yang bergerak. Ada yang tahu bagaimana baling-baling kipas angin itu bisa bergerak? Gara-gara listrik, Bu. Adanya listrik. Amatia benar, tetapi itu kurang tepat ya. Jadi mungkin selama ini kita berpikir bahwa baling-baling kipas angin itu bergerak karena adanya listrik dan kemudian dia langsung bergerak. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Ternyata proses dari aliran listrik tersebut sehingga menggerakkan kipas angin itu ada konsep salah satu gaya dalam fisika. Ada yang tahu gaya apa yang terdapat di dalam kipas angin? Tidak, Bu. Tidak ada. Jadi kipas angin yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu menerapkan salah satu konsep gaya dalam fisika, yaitu gaya Lorentz. Jadi pasti kalian bertanya-tanya bagaimana sih, Bu, gaya Lorentz bisa terdapat dalam kipas angin. Di sini Bu akan menjelaskan melalui pembelajaran ini kalian akan mengetahui bagaimana gaya Lorentz tersebut terdapat di dalam kipas angin dan bisa menggerakkan baling-baling kipas angin tersebut. Jadi materi pembelajaran kita hari itu ada 2 poin. Yang pertama itu tentang, jadi materi hari ini yang pertama itu tentang konsep gaya Lorentz. Dan yang kedua, penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gaya Lorentz. Jadi setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua itu dapat mengetahui bagaimana konsep sebenarnya dari gaya Lorentz dan bagaimana penerapan gaya Lorentz tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum ke konsepnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang penemu gaya Lorentz. Ada yang tahu siapa yang menemukan gaya Lorentz? Saya, Bu. Iya, Rika? Hendrik Anton Lorentz. Benar sekali. Jadi penemu gaya Lorentz itu adalah Hendrik Anton Lorentz. Siapa Hendrik Anton Lorentz ini? Beliau merupakan ilmuwan yang bergerak di bidang fisika kuantum dan berasal dari negeri Belanda. Jadi beliau itu meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang dialiri arus listrik dan berada di dalam medan magnet. Jadi dari penelitian beliau itu beliau menemukan sebuah gaya yang sekarang kita kenal dengan nama gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz tersebut, gaya Lorentz merupakan gabungan gaya elektrik dan gaya magnetik. Apakah tulisan Ibu bisa terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Baik. Apa itu gaya elektrik dan apa itu gaya magnetik? Gaya elektrik itu merupakan gaya yang dialami objek bermuatan di dalam medan listrik. Sedangkan gaya magnetik merupakan gaya yang dialami objek bermuatan di dalam medan magnet. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gaya Lorentz ini merupakan gaya yang timbul akibat adanya
sebuah objek bermuatan yang dialiri arus listrik dan berada di dalam sebuah medan magnet. Terus kemudian karena gaya Lorentz ini merupakan besaran vektor, jadi tentunya gaya Lorentz tersebut mempunyai arah. Bagaimana untuk menentukan arahnya? Ada yang tahu bagaimana cara menentukan arah dari gaya Lorentz menggunakan apa? Tidak, Bu. Jadi, hapus terlebih dahulu. Jadi, gaya Lorentz itu sendiri untuk menentukan arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan sendiri itu ada dua versi. Yang pertama itu ibu jari sebagai arah arus. Terus kemudian jari telunjuk medan magnetnya. Kemudian jari tengah itu arah gaya. Jadi ini untuk yang kaidah tangan kanan yang versi pertama itu ibu jari arah arus, jari telunjuk medan magnet, dan jari tengahnya arah gayanya. Kemudian untuk yang versi kedua itu ibu jari arah arus, keempat jari lainnya arah medan magnet. Kemudian yang tegak lurus dengan telapak tangan itu arah gaya. Jadi yang untuk yang versi pertama ini ibu jari itu arah arus, ibu jari, kemudian jari telunjuk itu arah medan magnetnya, kemudian untuk jari tengahnya itu arah gayanya. Dan untuk yang versi kedua, ibu jarinya itu arah arus dan keempat jari lainnya itu arah medan magnet. Kemudian yang tegak lurus dengan telapak tangan ini merupakan arah gayanya. Tapi di sini ibu akan menjelaskan secara detail yang versi pertama. Jadi ibu misalkan ada sebuah bidang, kemudian medan magnetnya itu masuk ke dalam dan arah arusnya itu ke atas, berarti arah gayanya itu ke kiri. Bisa dipahami? Paham, Bu. Dan untuk mencari besar gaya Lorentz itu persamaannya F sama dengan I B sin theta. Untuk F-nya itu gaya Lorentz. Satuan gaya apa? Ada yang tahu satuan gaya? Newton. I-nya itu arus yang mengalir. Satuan arus Ampere. B-nya itu medan magnet. Ada yang tahu satuannya? Satuan B? Tesla. Kemudian untuk selanjutnya itu ke penerapan dari gaya Lorentz. Jadi penerapan gaya Lorentz itu ada banyak, tapi di sini kita akan bahas salah satunya saja, yaitu motor listrik. Motor listrik. Jadi motor listrik itu merupakan sebuah alat
yang digunakan untuk mengubah listrik menjadi gerak. Jadi di motor listrik ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan kemudian di bagian motor listrik itu terdapat dua bagian yang bernama motor Nah, jadi rotor ini merupakan bagian yang bergerak, yaitu bagian yang bergerak bagian yang bergeraknya itu berupa komutator dan kumparan. Komutator dan kumparan. Kemudian untuk stator itu bagian yang diam, itu berupa magnet dan sikat karbon. Jadi di dalam sebuah motor listrik itu terdapat kumparan yang berada di dalam medan magnet, dan kumparan tersebut dialiri arus listrik yang menyebabkan kumparan itu mengalami gaya. Gayanya itu ialah gaya Lorentz. Jadi ketika kumparan itu mengalami gaya Lorentz, maka kumparan dan komutator ini akan bergerak, dan ini yang menyebabkan kipas angin itu bergerak, karena di dalam kipas angin itu terdapat motor listrik. Jadi sudah jelas ya kenapa kipas angin itu disebut menerapkan konsep gaya Lorentz, karena di dalam kipas angin itu terdapat motor listrik, dan motor listrik ini merupakan salah satu penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk gerakan dari komutatornya ini itu tergantung dari arus listrik yang mengalir dan kuatnya medan magnetnya. Kemudian dan besar gaya Lorentz itu dipengaruhi juga oleh arus listrik yang mengalir dan kuat medan magnet. Jadi semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat medan magnet yang ada di situ, maka gaya Lorentz yang dihasilkan itu akan semakin besar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jelas Bu. Itu Bu, jika tidak ada listrik berarti gaya Lorentz itu tidak ada Bu ya? Ya, seperti penjelasan Ibu tadi bahwa gaya Lorentz itu merupakan gaya dalam ilmu fisika yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang mengalir di dalam sebuah medan magnet. Maka ketika tidak ada arus yang mengalir, maka tidak akan ada gaya Lorentz. Jadi Ibu simpulkan pelajaran hari ini, gaya Lorentz merupakan gaya dalam ilmu fisika yang ditimbulkan karena adanya arus yang mengalir di dalam sebuah medan magnet, dan semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat medan magnetnya, maka gaya Lorentz-nya semakin besar, dan arahnya itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan yang sudah Ibu ajarkan tadi. Dan penerapan gaya Lorentz itu banyak, dan salah satunya motor listrik yang dipakai di kipas angin. Jadi kipas angin itu menerapkan konsep gaya Lorentz karena di dalamnya terdapat motor listrik. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.